Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Angela Desi Anggreni Romadoni, absen 16, NPM 181111000071. Di sini saya akan menjelaskan pengertian microteaching menurut para ahli. Yang pertama, menurut Asril 2011, microteaching adalah sebuah model pembelajaran yang dikecilkan atau yang disebut juga dengan real teaching. Jumlah pesertanya berkisar antara 5 sampai dengan 10 orang. Memiliki ruang kelas yang terbatas, waktu pelaksanaan terbatas 10 sampai 15 menit yang berfokus kepada penampilan mengajar tertentu serta pokok bahasan yang disederhanakan. Yang kedua, menurut Banawi dan Arifin 2016. Microteaching adalah metode yang digunakan dalam lingkungan pendidikan guru dan lingkungan belajar mengajar lainnya. Dalam microteaching, sekelompok guru berlatih untuk menguasai keterampilan-keterampilan dasar, mengajar, mempraktikkan kegiatan mengajar, dan berdiskusi untuk membahas tentang masalah-masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menurut Sukiman 2012, microteaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Penyederhanaan yang berkaitan dengan setiap komponen pembelajaran seperti waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihnya, penggunaan metode dan media pembelajaran, serta unsur-unsur pembelajaran yang lainnya. Yang keempat, menurut Hasibun, Ibrahim, dan Tomial 2014, microteaching adalah metode latihan penampilan dasar mengajar yang dirancang secara jelas, mengisolasi bagian-bagian komponen dan proses mengajar, sehingga guru ataupun calon guru dapat menguasai satu keterampilan dasar mengajar dalam situasi yang disederhanakan. Fungsi dan manfaat microteaching dalam pendidikan. Menurut Helmiati 2013, microteaching untuk membina calon guru atau tenaga kependidikan melalui keterampilan kognitif, psikomotorik, reaktif, dan juga interaktif. Adapun fungsi-fungsi pembelajaran microteaching adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instruksional. Sebagai penyedia fasilitas praktik latihan bagi calon guru untuk berlatih, memperbaiki, meningkatkan keterampilan pembelajaran, juga melatih penerapan pengetahuan dan teknik mengajar dan ilmu keguruan yang telah dipelajari secara teoritik. Yang kedua, fungsi pembinaan. Sebagai tempat pembinaan dan pembekalan para calon guru dibina sebelum terjun langsung ke pengajaran sebenarnya. Yang ketiga, ada fungsi integralistik. Fungsi integralistik adalah program yang merupakan bagian integral proses pengalaman pengajaran serta merupakan mata kuliah prasyarat PPL dan berstatus sebagai mata kuliah wajib nyata. Yang keempat, fungsi eksperimen sebagai bahan uji coba bagi calon guru pakar di bidang pembelajaran. Peka terhadap fenomena yang terjadi. Nomor 5, peka terhadap fenomena yang terjadi dalam proses pembelajaran ketika menjadi kolaborator yang mengkritis teman dan tampil praktik mengajar. Yang keenam, lebih siap melakukan kegiatan praktik mengajar di lembaga dan sekolah. Nomor 7, dapat melihat kekurangan yang ada dalam dirinya yang berkaitan dengan kompensasi dasar mengajar melalui refleksi diri setelah praktik ke depan. Nomor 8, sadar bagaimana membentuk profil pendidik yang ditinjau dari kompetensi penampilan sikap dan perilaku. Menurut Hasibun, Ibrahim, dan Toemial 2014, tujuan yang dimanfaatkan dari pembelajaran microteaching antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu calon guru untuk menguasai keterampilan-keterampilan khusus agar dalam latihan tidak mengalami kesulitan. Nomor 2, meningkatkan taraf kompetensi mengajar bagi calon guru secara bertahap dengan penguasaan keterampilan-keterampilan yang akhirnya dapat diintegrasikan dalam mengajar yang sesungguhnya. Nomor 3, bagi guru atau dosen diharapkan agar dapat menemukan kekurangan dalam belajar mengajar. Nomor 4,
memberikan latihan-latihan kepada calon guru agar lebih siap lagi sebelum terjun ke pembelajaran yang sesungguhnya. Nomor 5, sebagai penunjang usaha peningkatan keterampilan, kemampuan, serta efektivitas dan efisiensi penampilan calon guru atau guru dalam proses belajar mengajar. Sekian pengertian micro teaching dan juga fungsi-fungsinya dari saya. Semoga dapat membantu kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.